البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-74 dari surat Al-An'am juz yang ke-7. Yaitu mengkisahkan tentang Ibrahim alaihissalam berdebat dengan bapaknya karena bapaknya kafir, musyrik, berdebat mengenai berhala yang disembah oleh bapaknya, yang diibadahi oleh bapaknya dan juga pengikutnya. Bapaknya dikenal dengan Azar. Nama bapak Ibrahim alaihissalam namanya Azar. Ini upayakan dikondisikan, dihafalkan biar nanti tahu sedikit maklumat tentang sejarah. Qala Allah Ta'ala berkata, "Wa id qala Ibrahimu li abihi Azar, atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin." Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, apakah engkau menjadikan berhala-berhala sebagai ilah? Padahal batu. Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu berada di dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya bapaknya, musuhnya bapaknya. Sampai Ibrahim alaihissalam hendak dibakar oleh bapaknya. Sebabnya karena beliau memperjuangkan dan dakwah tauhid. Suatu ketika ingin diajak di suatu acara, beliau mengatakan inni sakim, sesungguhnya aku sakit. Maksudnya sakit di sini bukan sakit badannya, maksudnya sakit hati dengan keberadaan bapaknya yang senantiasa berbuat kesyirikan. Kemudian berhala dihancurkan, ditinggalkan berhala yang paling besar. Kemudian ketika bapaknya pulang tanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala tersebut?" Kemudian Ibrahim alaihissalam menjawab dengan jawaban yang sangat ringan, namun membantah bapaknya sendiri. Tanya kepada berhala yang paling besar kalau bisa bicara. Ternyata tidak bisa bicara karena berhala sendiri adalah patung yang terbuat dari batu atau dari tanah, kadang seperti itu. Sehingga apa? Tentunya tidak bisa bicara, menunjukkan lemahnya sesembahan-sembahan mereka. Sama-sama Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, beliau tawakalnya sangat kuat sekali. Disebutkan dalam suatu riwayat ditawari pertolongan oleh Jibril alaihissalam. Beliau mengatakan, adapun kepada kamu aku tidak butuh. Maksudnya tidak butuh pertolonganmu. Cukup bagi aku Allah Ta'ala yang menolong. Akhirnya beliau mengucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah ucapan yang diucapkan Ibrahim alaihissalam ketika apa? Ketika dimasukkan ke dalam api, dibakar oleh mereka. Akhirnya Allah Ta'ala tolong dengan pertolongan yang sangat luar biasa. Api yang menyala-nyala yang panas langsung menjadi dingin seketika dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu api yang dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Akhirnya selamat Ibrahim alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dingin dan menyelamatkan. Para ulama telah menjelaskan dingin dan menyelamatkan karena tidak setiap yang dingin itu menyelamatkan. Tidak setiap yang dingin menyelamatkan. Nah, di sini dingin dan menyelamatkan. Ibrahim alaihissalam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bayangkan, cukuplah Allah taala bagi kami dan Allah lah sebaik-baik penolong dan pelindung. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam ketika ditakut-takutin oleh orang-orang kufar saat itu, bahwasanya musuh-musuh Islam, orang-orang kufar, orang musyrikun berkumpul bersatu ingin membunuhmu wahai Muhammad. Satu, ditakut-takutin. Kemudian Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah. Jadi benar-benar menyandarkan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah wadhkur ayyuhar rasul muhajata Ibrahim alaihissalam li abihi Azar. Ingatlah wahai Rasul, perdebatan hujjah Ibrahim alaihissalam, perdebatan Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya Azar. Id qala lahu, ketika dia berkata kepada bapaknya, ataj'alu minal asnam alihatan ta'buduha min dunillah? Apakah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai ilah yang engkau ibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala? Bayangkan, beribadah menyembah apa? Berhala, menyembah patung. Paham ya? Nah, karena orang musyrikun zaman saat itu macam-macam. Ada yang menyembah berhala, nyembah patung, nyembah barakallahu fikum bulan, bintang. Paham ya? Nah, Rasulullah merangi mereka semuanya. Diperangi, fungsi dan tujuannya apa? Agar menyatukan kalimat tauhid. Agar mereka kembali kepada tauhid, tauhid al-uluhiyah. Walam yufarriq bainahum. Rasulullah tidak beda-bedakan. Nah, kalau cuma mengatakan aku yakin Allah taala yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, enggak cukup. Itu pengakuan rububiyah saja. Yang diinginkan dan yang didakwakan oleh Nabi dan Rasul uluhiyah. Ingat-ingat. Tauhid al-uluhiyah itulah tauhid yang inti yang didakwakan oleh Nabi dan Rasul. Adapun rububiyah, Fir'aun, iblis meyakini atau enggak? Meyakini, mengakui gitu loh. Paham ya? Kalau rububiyah. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat sini. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin bayyin an tariqil haq. Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu berada di dalam kesesatan yang nyata dari jalan yang benar, menyimpang dari jalan yang lurus, menyimpang dari tauhid, menyimpang dari jalan yang benar. Bayangkan, perbuatan dosa, perbuatan kesalahan, kekeliruan sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Namun saat itu di zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam, saat itu belum ada kesyirikan. Kesyirikan muncul awal kali di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Padahal jaraknya berapa abad kemarin? 10 abad jaraknya. Jarak antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kurang lebihnya 1000 tahun. Nah, barakallahu fikum. Lah terus apakah enggak ada dosa? Ada perbuatan dosa ada, tapi bukan perbuatan kesyirikan. Perbuatan kesyirikan awal kali muncul di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karena itu, beliau alaihissalam diutus menjadi rasul. Di antaranya untuk menumpas kesyirikan, mendakwakan tauhid. Karena waktu itu kaum Nabi Nuh alaihissalam awal mula cuma apa? Gambar. Orang-orang saleh digambar oleh mereka. Paham ya? Kemudian lama-lama datanglah setan menghias-hiasi pikiran mereka. Ini kalau seandainya ditancapkan gambar-gambar ini di majelis-majelis kalian, niscaya akan mengenang kembali bagaimana perjuangan mereka orang-orang saleh. Ternyata lama-lama disembah oleh generasi berikutnya dan berikutnya. Allahul musta'an. Qala Allah Ta'ala berkata ayat yang ke-75. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Dan seperti itu pula lah kami perlihatkan
kami tampakkan kepada Ibrahim kekuasaan langit dan bumi agar semakin yakin. Ditampakkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan langit dan bumi, tampakkan di hadapan Ibrahim alaihissalam agar semakin yakin terhadap kebenaran dan juga semakin kuat keimanannya. Qala al-mufassirun asbahumullah wa kama hadaina Ibrahim alaihissalam minal haqq fi amri ibadah nurihi ma tahtawi alaihi as-samawati wal ard. Sebagaimana kami telah berikan hidayah kepada Ibrahim alaihissalam kepada jalan al-haq, jalan kebenaran dalam perkara ibadah, kami tampakkan, kami perlihatkan kepada Ibrahim apa-apa yang terkandung, apa-apa yang ada di langit dan bumi, min mulkin azim, berupa kekuasaan yang sangat agung. Bayangkan kekuasaan langit dan bumi. Bumi 7 lapis, langit juga 7 lapis dan 7 tingkatan. Bayangkan Allah Ta'ala kuasai semuanya, penguasa yang mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sini, wa qudratin bahirah, dan juga menunjukkan kemampuan yang sangat yang sangat besar. Liyakuna minar rasikhina fil iman. Tujuannya kenapa? Diperlihatkan di hadapan Ibrahim alaihissalam tanda-tanda tadi itu. Tujuannya agar Ibrahim alaihissalam termasuk orang yang beriman, yang mendalam keimanannya. Orang-orang yang dalam keimanannya. Diperlihatkan, ditampakkan di hadapan Ibrahim alaihissalam. Akhirnya apa? Ibrahim alaihissalam melihat, awal mula melihat bulan, kemudian melihat matahari. Waktu itu dikira itu Rabb itu loh. Ternyata bulan hilang juga nanti ujung-ujungnya. Matahari hilang juga nanti ujung-ujungnya. Akhirnya nampaklah di situ bahwasanya mereka bulan, bintang atau yang semisalnya bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayat yang berikutnya biar tambah jelas. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ini perhatikan kisahnya ini. Tatkala datang malam hari, kemudian Ibrahim melihat kaukaban, melihat bintang. Seraya berkata, ini Rabbku, bintang. Paham ya? Ini fungsi tujuannya Ibrahim alaihissalam bukannya enggak yakin, untuk bantah mereka gitu loh. Kalau itu bukan Rabb, buktinya kan hilang bintangnya nanti. Paham ya? Jadi tujuan Ibrahim alaihissalam ketika ngomong hadza rabbi, ini adalah Rabbku, bukan meyakini itu adalah Rabb, bukan. Tujuannya bantah kaum yang bersama bapaknya tadi itu loh. Paham ya? Kalau itu bukan Rabb, bintang itu hilang nanti gitu loh. Tapi Ibrahim ucapkan di hadapan mereka. Paham ya? Nah, kita lihat. Ibrahim alaihissalam mengatakan hadza rabbi, ini adalah Rabbku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Kemudian tatkala hilang bintang-bintang tadi hilang, Ibrahim alaihissalam mengatakan, aku tidak menyukai, tidak mencintai sesuatu yang sirna atau yang hilang. Bayangkan, menunjukkan bahwasanya apa? Itu bukan ilah, bintang itu. Hujjah yang berikutnya nanti akan disebutkan bulan, matahari. Kita lihat tafsirannya dulu. Qala al-mufassirun asbahumullah, falamma adlama 'ala Ibrahim alaihissalam al-lail, tatkala telah datang kegelapan malam di hadapan Ibrahim alaihissalam, wa ghattahu, dan menutupinya. Nadzara qaumah, Ibrahim debat kaumnya. Tujuannya apa debatnya ini? Tujuannya liyusbita lahum anna dinahum batil, untuk menetapkan bahwasanya agama mereka adalah agama yang batil. Nyembah bintang ya batil, karena bintang itu bukan ilah. Bintang itu akan hilang nanti. Bintang itu akan apa? Akan hilang dan tidak apa? Tidak kekal abadi. Posisinya debat kaumnya. Perhatikan di kitabnya itu ya. Nah, barakallahu fikum. Wa kanu ya'buduna nujum, saat itu mereka nyembah nujum, nyembah bintang. Bintang mereka sembah. Bahkan mereka meyakini, sebagian mereka meyakini yang sebab turunnya hujan apa? Binau'i kadza wa kadza, dengan bintang ini, bintang itu. Kesyirikan. Ya kan? Nah, barakallahu fikum, asbaha ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Paham ya? Nah, menjadilah hamba-hambaku, ada yang beriman kepadaku, ada yang kafir kepadaku. Ada pun yang mengatakan bahwasannya mutirna binau'i kadza wa kadza fa innahu
kafirun bi wa mu'min bil kaukab. Yang mengatakan hujan diturunkan dengan sebab bintang ini bintang itu, maka dia kafir terhadapku dan beriman dengan bintang. Wa man qala mutinna bi fadlillah, dan barang siapa yang mengatakan kami telah diberi hujan dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, mu'minun fa innahu mu'minun bi wa kafirun bil kaukab, maka dia beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang. Jadi yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala, bukan bintang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Sangat disayangkan juga ya orang-orang awam menjauh dari ilmu, kalau paceklik panjang, kemarau panjang, mereka tidak melakukan ibadah istisqa. Ya enggak malah melakukan salat istisqa, tapi malah melakukan kesyirikan. Apa itu diantaranya? Di kampung-kampung itu sapu lidi. Sapu lidi diarahkan ke arah langit, tancapkan ada bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian enggak tahu baca apa, komat kamit itu mulutnya. Paham ya? Komat kamit itu enggak tahu baca apa. Katanya apa? Biar turun hujan katanya. Syirik. Allahul musta'an. Kalau mau turun hujan, tempuh dengan cara syar'i, istisqa. Paham ya? Meminta hujan. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami. Berdoa, bukan malah melakukan kesyirikan. Allahul musta'an. Kita lihat lagi di sini. Ra'a Ibrahim alaihissalam kaukaban. Saat itu Ibrahim alaihissalam melihat bintang. Faqala mustadrijan qaumah liilzamihim bitauhid. Maka Ibrahim berkata dalam keadaan mendebat kaumnya untuk agar kaumnya mau mengakui dengan tauhid. Hada rabbi, kata Ibrahim, ini Rabbku. Padahal bintang kan. Tujuan Ibrahim ngomong hada rabbi, ini Rabbku. Tujuannya apa? Mendebat mereka, nanti akan nampak bahwasanya itu bukan Rabb. Falamma ghaba al-kaukab, kemudian tatkala hilang bintang-bintang tadi hilang. Nah, barakallahu fikum, akhirnya apa? Ibrahim alaihissalam mengatakan qala la uhibbul alihatal lati taghib. Aku tidak senang, tidak suka dengan sesembahan-sembahan yang hilang. Berarti bintang bukan ilah. Paham maksudnya? Itu hujah pertama sudah. Nampak gitu ya. Yang kedua, qala Allah Ta'ala nyatakan, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Artinya, tatkala Ibrahim alaihissalam melihat bulan yang muncul, qala Ibrahim mengatakan, ini Rabbku, bulan. Setelah bintang ganti bulan. Lebih besar enggak? Lebih besar. Ini ada Rabbku. Kemudian tatkala bulan itu hilang, qala, kemudian Ibrahim alaihissalam mengatakan, duhai sekiranya Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat. Masya Allah. Karena di situ posisinya barakallahu fikum, nyembah bintang, bintang juga hilang. Nyembah bulan, bulan juga ujung-ujungnya apa? Hilang. Nyembah matahari pun juga ujung-ujungnya hilang juga. Paham ya? Nah, tidak ada pilihan lain kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kekal abadi. Tidak ada, nah barakallahu fikum, nah tidak ada yang apa? Yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala zat yang maha pertama dan maha terakhir. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah falamma ra'a Ibrahimu al-qamara tali'an qala liqaumiha 'ala sabili istidrajil khasim. Tatkala Ibrahim melihat bulan yang muncul, kemudian Ibrahim berkata kepada kaumnya dalam bentuk barakallahu fikum mendebat kaumnya, seraya berkata, hadza rabbi, ini adalah Rabbku. Falamma ghaba, kemudian tatkala bulan tersebut hilang, bulan tadi hilang, setelah dikatakan hadza rabbi, barakallahu fikum, qala muftaqiran ila hidayati rabbih. Beliau Ibrahim alaihissalam berkata dalam keadaan butuh terhadap hidayah Rabbnya. La illam yuwaffiqni rabbi ila shawafit tauhid. Kalau seandainya Rabbku tidak berikan taufik kepadaku kepada kebenaran,
Di dalam tauhidkannya, la akunanna minal qaumid dhalin an sawa'is sabil bi ibadati ghairillahi ta'ala. Niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allahul musta'an, inilah keadaan orang-orang musyrikun. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mendebat mereka dengan cara yang sangat bagus sekali. Langsung ditampakkan di hadapannya gitu ya. Oh berarti ini yang besar ini Rabbku berarti. Ternyata hilang. Oh berarti bukan Rabb. Untuk mendebat mereka dan paham. Oh berarti bukan Rabb itu loh ya. Kita lihat yang berikutnya, yang matahari lebih besar lagi. Qala Allah Ta'ala mengatakan falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ini. Tatkala Ibrahim melihat matahari, ini adalah Rabbku, ini lebih besar. Awal mula apa? Bintang. Kemudian berikutnya bulan. Berikutnya matahari. Matahari lebih besar. Paham ya? Ini lebih besar kata Ibrahim alaihissalam. Nah, hadza akbar, ini lebih besar. Kemudian Ibrahim alaihissalam mengatakan, falamma afalat Ibrahim alaihissalam, ketika melihat matahari yang sebesar itu pun hilang, qala ya qaumi, Ibrahim mengatakan wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Dari kesyirikan kalian berlepas diri. Qala al-mufassirun asbahumullah. Perhatikan tafsirannya itu, falamma rasyamsa tali'atan qala liqaumih, tatkala Ibrahim alaihissalam melihat matahari yang terbit muncul, qala liqaumih, berkata kepada kaumnya, hadza rabbi, ini adalah Rabbku, hadza akbar minal kaukab wal qamar, ini lebih besar daripada bintang dan juga apa? Bulan. Bayangkan matahari. Falamma ghabat qala liqaumih, kemudian tatkala matahari tersebut terbenam, hilang, berkatalah Ibrahim kepada kaumnya, inni bari'um mimma tusyrikuna min ibadatil awsan wan nujum wal asnam allati ta'budunaha min dunillahi ta'ala. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan di dalam berupa apa? Berupa menyembah berhala-berhala, bintang-bintang. Kemudian menyembah apa? Patung-patung yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk apa? Bentuk al-bara'ah. Karena agama Islam, al-Islam, apa makna Islam? Yang sudah kita lewati berkali-kali. Al-Islam huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Itu definisi apa? Al-Islam. Yang sudah antum hafal semuanya ya. Definisi al-Islam, na'am barakallahu fikum, al-istislamu lillahi bit-tauhid. Berserah diri kepada Allah Ta'ala dan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk kepada Allah Ta'ala dengan mentaatinya. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini bayangkan Ibrahim alaihissalam, inni bari'un mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Allahul musta'an. Na'am barakallahu fikum. Ibrahim alaihissalam dengan dakwah yang sangat luar biasa, diuji mulai dari keluarganya, bapaknya sendiri. Bukan hanya bapaknya ujian yang menimpa Ibrahim alaihissalam, istri dan juga anaknya diuji di situ. Bukan ujian kekufuran, bukan. Menguji kesabaran Ibrahim alaihissalam. Ketika saat itu ada salah satu dari istri beliau merasa cemburu ketika memiliki anak, yaitu Ummu Ismail. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Hajar punya anak Ismail, Sarah merasa tidak enak, merasa cemburu. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan agar apa? Agar Ibrahim alaihissalam membawa Ummu Ismail di suatu tempat. Bayangkan itu. Posisi keadaannya di tempat tersebut gersang. Gersang, enggak ada penduduk di situ. Kemudian Ibrahim setelah barakallahu fikum meletakkan Ummu Ismail, Hajar dan juga Ismail di situ, ditinggal pergi. Dipanggil oleh Hajar. Ya Ibrahim, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Wahai Ibrahim, enggak noleh sama sekali. Awal mulanya. Kemudian setelah itu Ummu Ismail mengatakan, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah Ta'ala merintahkan kamu untuk meninggalkan aku di sini? Ibrahim alaihissalam cuman apa? Enggak jawab dengan jawaban, mengisyaratkan.
An-na'am. Maksudnya iya. Jadi perintah Allah Ta'ala. Akhirnya Ismail semakin kuat tawakalnya. Idzan lan yudhi'an Allah. Jika demikian Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami. Dan hingga saat ini antum saksikan keluarnya air Zam-Zam yang kita rasakan, yang kita minum, itu semuanya tidak terlepas dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istri beliau dan juga Ismail putra beliau. Kemudian ketika putra beliau Ismail menginjak lucu-lucunya, nah barakallahu fikum, anak posisinya lagi lucu-lucunya itu ya, nah diperintahkan untuk menyembelih. Bayangkan, bapak diperintahkan untuk menyembelih anaknya, kayak apa rasanya coba? Masa sih bapak menyembelih anaknya? Rasanya gitu kan? Karena tauhidnya sangat kuat, Ibrahim alaihissalam minta arahan, minta pendapat anaknya juga. Fangdur madza tara. Lihatlah, perhatikan bagaimana pendapatmu. Karena saat itu wahyu melalui mimpi. Paham ya? Bapaknya melihat dalam mimpi diperintahkan untuk apa? Untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian Ibrahim alaihissalam meminta agar apa? Meminta agar anaknya bagaimana pendapatnya. Kemudian anaknya Masya Allah, tauhidnya kuat juga, tawakalnya juga kuat. If'al ma tu'mar. Kerjakan wahai bapakku apa yang diperintahkan. Benar, sembelih. Ternyata Allah Ta'ala gantikan dengan apa? Domba yang sangat besar. Menunjukkan bahwasanya perjuangannya sangat luar biasa. Sehingga beliau Ibrahim alaihissalam masuk dalam apa? Dalam barisan ulul azmi. Ya enggak? Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Dalam masalah kesabaran arahnya kemana? Kita disuruh mencontoh kesabarannya siapa? Ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Karena kesabaran luar biasa, bayangkan. Sampai-sampai beliau karena sabar luar biasa mendapatkan gelar yang tidak diberikan di muka bumi ini kecuali 2 orang saja. Gelar apa? Khalil. Siapa yang dapat gelar Khalil? Cuma 2 orang saja, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ibrahim alaihissalam. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad alaihi wasallam beliau mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Abu Bakr khalila." Kalau seandainya aku diperbolehkan menjadikan dari kalangan umatku khalil, ini saya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Tapi setelah itu enggak ada lagi, ada cuma mahabbah, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Karena al-khalil, al-khullah, tingkatan kecintaan yang paling tinggi. Lebih tinggi daripada mahabbah. Nah, barakallahu fikum, lebih tinggi daripada al-mahabbah. Paham ya? Ini diberikan hanya 2 orang saja. Diberikan hanya 2 orang saja. Khalilur Rahman diberikan untuk dua orang saja. Siapa dan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Ibrahim siapa bapak namanya? Azar. Bapaknya kafir atau muslim? Apa yang diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam tatkala beliau mau dibakar? Pendek. Yang diucapkan apa ketika beliau mau dibakar? Apa ucapannya? Apa ucapannya? Ibrahim alaihissalam ucapan apa? Apa yang diucapkan Ibrahim alaihissalam ketika mau dibakar? Apa? Apa? Astaghfirullahaladzim. Yang keras, enggak kedengaran apa? Ayo nam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang keras ya, kalau kedengaran astaghfirullahaladzim lain. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah yang diucapkannya. Nah, barakallahu fikum. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk ulul azmi dari kalangan para rasul. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah azza wajal. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.